Halo semua, pada topik kali ini saya akan membahas suatu masalah yang penting untuk kita pahami, yaitu introvert. Belakangan ini kata introvert sering kita dengar, dan banyak juga yang beranggapan bahwa dirinya adalah seorang introvert. Ada yang menganggapnya biasa saja dan ada pula yang merasa cemas dengan sifat introvertnya. Jika kalian termasuk yang merasa cemas, tidak perlu khawatir. Yang terpenting, kalian harus mengenal jenis introvert yang kalian miliki. Menurut psikolog Jonathan Chick yang mengajar personality psychology di Wellesley College, ada 4 jenis introvert. Yang pertama yaitu social introvert. Social introvert sering disalahartikan sebagai pemalu dan takut berinteraksi dalam lingkungan sosial. Betulkah begitu? Perlu kamu ketahui, social introvert bukanlah hal pasti bahwa seseorang itu akan merasa malu jika bertemu dengan orang lain atau takut saat melihat kerumunan. Jika kamu seorang social introvert, itu berarti kamu hanya lebih suka menghabiskan waktu sendirian, seperti bermain game, belajar, membaca buku, atau melakukan hal lainnya seorang diri. Di balik menikmati kesendiriannya, seorang social introvert juga tetap membutuhkan seorang teman. Bahkan, mereka dapat lebih aktif dalam lingkungannya. Orang-orang bahkan mungkin akan menganggapnya sebagai seorang extrovert. Sungguh unik, bukan? Tapi kembali lagi, mereka akan sedikit bicara jika sedang bersama orang baru atau dengan orang yang tidak terlalu dekat dengan mereka. Yang kedua yaitu think introvert. Introvert jenis ini agak sedikit berbeda. Seseorang yang berpikiran introvert tidak akan memiliki masalah jika harus berada di tempat ramai ataupun dikelilingi oleh banyak orang. Meskipun begitu, mereka sering tenggelam dalam lamunannya sendiri dan mengabaikan dunia nyata. Seseorang yang berpikiran introvert memiliki khayalan yang sangat luas. Mereka memiliki dunianya sendiri yang kaya dan kompleks. Inilah alasan mengapa mereka banyak menghabiskan waktu dengan lamunannya sendiri. Misalnya, setelah membaca buku atau mendengar cerita orang lain, mereka bisa menciptakan kisah seolah-olah mereka berada di posisi si tokoh dan memanipulasi cerita sesuai imajinasinya sendiri. Yang ketiga yaitu introvert anxious. Berbeda dengan social introvert, introvert anxious sengaja mengisolasi diri untuk menghindari kerumunan. Mereka akan merasa canggung dan tidak nyaman ketika bersosialisasi dengan orang lain. Namun, dengan menghindar dan menyendiri, mereka belum tentu dapat mengurangi kecemasan yang dirasakan. Karena mereka akan terus memikirkan apakah ada kesalahan yang telah mereka buat, atau mereka akan memikirkan hal terbaik yang seharusnya tadi mereka lakukan. Contohnya, orang dengan introvert anxious seringkali menolak undangan ke acara-acara. Bukan karena mereka suka menyendiri, namun lebih karena mereka khawatir akan risiko kecemasan yang mungkin muncul jika berada di sekitar orang lain. Dan terkadang jika tidak ditangani dengan baik, kondisinya dapat berkembang menjadi kecemasan sosial atau dikenal dengan social anxiety. Yang terakhir yaitu introvert restraint. Orang dengan sifat introvert restraint cenderung menahan diri dan membutuhkan sedikit waktu lebih lama untuk bisa merasa nyaman dan terbiasa dengan orang lain. Mereka tidak takut untuk bersosialisasi, namun mereka sangat selektif dalam memilih orang yang dapat dipercaya. Orang dengan jenis introvert ini ingin melakukan observasi terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Seperti halnya, mereka akan selalu berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Dan itulah 4 jenis introvert menurut Jonathan Chick. Sebetulnya, kalian tidak perlu khawatir jika memiliki sifat introvert, asal kalian paham bagaimana cara untuk menanganinya. Lalu, jenis introvert manakah yang ada pada diri kamu? Apa kamu masuk ke dalam salah satu jenisnya? Atau bahkan keempatnya? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan share video ini. Dan klik subscribe untuk mendapat info bermanfaat lainnya. Sampai jumpa!